Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masuk dalam bulan yang baru, bulan Agustus. Di awal bulan Agustus ini kita beribadah. Dan saya percaya pada saat kita beribadah, sungguh-sungguh ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup kita yang sekarang maupun hidup kita nantinya. Amin. Haleluya, hari ini tema daripada ibadah gereja His Grace Church adalah blueprint. Katakan sama-sama blueprint. Ya, blueprint itu apa ya? Mungkin ada yang berkata, saya nggak ngerti bahasa Inggris, saya bukan guru bahasa Inggris, saya bukan tamatan dari English course gitu ya. Tapi blueprint atau namanya cetak biru adalah rancangan, artinya adalah rancangan terperinci yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu proyek baik dalam konstruksi, bisnis, dan lainnya. Itu dalam arti secara terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi kita masuk pada hari ini blueprint seperti apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Nya dari Matius 6 ayat 9 sampai 10. Mari kita buka firman Tuhan kembali, Matius 6 ayat 9 sampai 10. Apa yang dikatakan dari Matius 6 ayat 9 sampai 10, dan saya percaya Bapak Ibu pasti sangat familiar sama ayat firman Tuhan ini. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita baca ayat 9 sampai 10. 3, 2, 1. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Ini adalah doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus mengajarkan bagi setiap kita, sehingga orang-orang percaya seringkali atau mungkin di antara kita atau mungkin kita semuanya, pada saat kita menutup dalam doa kita, kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada amin? Ya, saudaraku di dalam Tuhan, kehidupan di dunia ini tidak semulus seperti yang kita pikirkan. Mungkin gini gambaran sederhananya. Kita berencana A, tetapi untuk mencapai tujuan rencana A, kadang ada perjalanan dan ada liku atau ada mungkin kerikil batu yang menyandung kita. Benar nggak? Oleh karena itu dikatakan di sini kehidupan di dunia ini penuh dengan penderitaan, tekanan, dan berbagai ketidaknyamanan. Ya kan? Ada hal-hal yang mungkin membuat kita tersandung pada saat kita merasa baik-baik mulus, kemudian ada yang sepertinya menyandung kita, atau ada yang membuat kita takut, atau ada yang membuat kita khawatir, atau mungkin harapan kita, impian kita belum tercapai. Dan kita merasa kondisi kita nggak nyaman, atau mungkin ada orang-orang yang kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan yang baik, tapi ada saja yang mengkritik. Ada saja netizen yang tidak suka. Benar gak? Tetapi itulah sebuah bagian dari perjalanan, karena selama orang hidup di dunia ini, tidak seterusnya perjalanan itu mulus. Tetapi dengan penderitaan, dengan tekanan dan ketidaknyamanan itu, itulah yang membuat manusia datang kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Yang percaya dan setuju katakan amin. Nah, di sini dikatakan dalam slide berikutnya, namun Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa dunia ini adalah Firdaus. Justru karena kejatuhan manusia, bumi telah kehilangan kemuliaan aslinya. Gambarannya seperti ini, sewaktu manusia belum jatuh dalam dosa, hidup Adam dan Hawa manusia pertama, semuanya pastinya saya yakin 100% penuh dengan kenyamanan. Amin. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, itulah ada namanya amarah, ada namanya iri hati, ada namanya cemburu. Benar nggak? Kita melihat dari siapa tuh yang pertama kali yang Esau dan Yakub ya? Kain dan Habel gitu kan ya saudaraku. Kain dan Habel ya. Mereka iri. Bersaudara ini iri. Dari situlah sejak manusia jatuh dalam dosa terjadi namanya banyak hal saudaraku.
Awal mulanya semuanya penuh dengan damai, ketenangan, kenyamanan, semua tersedia, tetapi Tuhan Allah berkata kepada manusia itu untuk tetap mengusahakan dan memeliharanya. Berarti arti mengusahakan dan memeliharanya ada sebuah pernyataan aktif, bukan hanya pasif. Jadi bukan berarti istilahnya Adam dan Hawa pada saat dulu di Taman Firdaus mereka hanya ongkang-ongkang kaki. Mereka mengusahakan, mereka juga memelihara dan mengelola, berarti aktif. Nah, kembali lagi di sini dikatakan saudaraku di dalam slide berikutnya. Namun janji Tuhan tetap, kita dapat mengalami surga di bumi ketika kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya ulangi lagi, kita, saudara dan saya dapat mengalami surga di bumi ketika kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ketika apa yang Tuhan mau. Dulu mungkin ada orang-orang di luar sana, ada saya pernah dengar kesaksian gitu kan ya. Semuanya serba tercukupi, tetapi ada rencana Tuhan, Tuhan mau dia melayani Tuhan. Walaupun mungkin di dalam pelayanannya dia tidak berkelimpahan seperti yang dahulu dia mungkin dalam sebuah posisi pekerjaannya. Tetapi ada damai sejahtera. Kenapa? Karena dia hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau dia mengerjakan keselamatan. Tuhan mau supaya anak-anaknya hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Haleluya. Surga itu memang invisible, tetapi real. Setuju gak? Ada yang dapat melihat surga atau yang sudah dapat melihat surga? Nyata, oh iya, dia ada di jalan Dr. Supomo. Enggak ya. Surga itu invisible, tapi dia real, saudaraku. Dia nyata. Ada sebuah buku yang bagus, saya ingat dulu saya punya buku Surga Itu Nyata. Siapa yang sudah pernah baca? Paul Yonggi Cham ya? Yonggi Cho, benar, terima kasih Pastor Arya. Surga itu nyata. Saudara kalau punya berkat dan ini bisa beli buku-buku rohani, saya juga pengen sih beli kembali buku rohani. Jadi surga itu real walaupun tidak terlihat. Dan sesungguhnya kerajaan surga itu sudah termanifestasi di bumi walaupun realitanya sebaliknya. Termanifestasi di bumi walaupun realitanya sebaliknya. Maksudnya seperti ini saudaraku. Di dalam kehidupan yang kita katakan datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kan di dalam surga itu tidak ada namanya kekurangan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada amarah, tidak ada kesedihan. Tapi kenyataannya di bumi ini orang-orang percaya mengalami itu. Kekurangan, bahkan ada orang-orang yang di luar sana berada di bawah garis kemiskinan. Kita tidak membicarakan mengenai hal itu, tetapi itu kenyataannya. Benar enggak? Tetapi Tuhan mau bagi kita yang telah menerima penebusan Yesus, kita mengalami, kita menikmati di tengah tantangan, di tengah kesulitan, di tengah penantian, di tengah masa kekurangan kita, ada damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Katakan amin. Ada pengharapan yang hidup, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tim Harley berkata seperti ini saudaraku, surga di bumi, bukan, di slide berikutnya, surga di bumi bukan tempat penderitaan. Saya ulangi, surga di bumi bukan tempat tanpa penderitaan, tapi tempat di mana Tuhan berdiam bersama kita. Amin. Jadi, hidup di bumi bukan berarti tanpa penderitaan, bukan berarti tanpa kesulitan, bukan berarti tanpa tantangan, bukan berarti tanpa persoalan. Tapi lewat itu, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, larinya kepada siapa? Kepada Tuhan, amin. Bergantungnya kepada siapa? Bergantungnya kepada Tuhan, amin. Berharapnya kepada siapa? Berharapnya kepada Tuhan. Bahkan sekalipun anak Tuhan itu, orang percaya itu, mungkin salah jalan, mungkin menggunakan kekuatannya, tapi Tuhan kita tidak pernah kehilangan akal untuk meluruskan setiap jalan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, apa yang dikatakan dalam poin pertama? Di sini dikatakan bumi. Di sini dikatakan prinsip Tuhan tidak merancang manusia untuk kabur dari bumi, tapi untuk mengelola agar seperti surga dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi poin pertama ya adalah
Yaitu bumi diberikan untuk dikelola, saudaraku, bukan ditinggalkan. Katakan amin. Mazmur 115 ayat 16, langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Seperti tadi blueprint. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, bumi itu telah diberikan kepada ibu, kepada bapak, kepada saudara, dan kepada saya, kepada kita semuanya. Amin. Nah, di sini dikatakan dalam prinsipnya Tuhan tidak merancang manusia untuk kabur dari bumi, tapi untuk mengelola bumi agar seperti di surga. Katakan amin. Dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena kita, saudara dan saya, tidak dipanggil untuk lari ke surga, tapi menghadirkan surga ke bumi. Atau ada yang di sini mau cepat-cepat ke surga? Amin. Haleluya, ya. Tapi bagaimana kehidupan kita selama Tuhan memberikan nafas, detak jantung kehidupan bagi kita? Bagaimana rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup kita? Kerajaan surga itu termanifestasi lewat dalam hidup kita. Kemenangan itu dinyatakan, damai sejahtera itu kita rasakan. Sekalipun mungkin doa-doa kita belum terjawab, karena kita percaya Tuhan punya waktu dalam kairosnya Tuhan untuk menjawab doa saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Bumi diberikan untuk dikelola, bukan ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin saudara-saudara yang mengatakan, Tuhan aku udah enggak ini lagi, udah bawa aja aku surga. Saya bilang sih bertobat ya. Karena pasti ada waktunya kita akan kembali. Tapi bagaimana kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan, kita syukurin. Jangan cepat-cepat deh untuk pulang ke surga. Tapi bagaimana hidup kita di bumi ini jadi berkat. Amin. Bagaimana hidup yang Tuhan percayakan bagi setiap kita, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Saya pernah mendapatkan sebuah curhat dari salah satu adik rohani. Dia bilang, Kak, nggak kita manggilkan, istilahnya, aku udah nggak inilah, aku pengen cepat-cepat ke Bapak. Saya setiap dengar itu saya rasanya gimana ya? Kenapa dia berpikir seperti itu? Mungkin dia merasa hidupnya enggak, dia berarti, dia berguna, tapi dia merasa ada sesuatu dalam kehidupannya, dia merasa tidak berguna, dia merasa tidak bermanfaat hidupnya, dia merasa sudah lelah, dia merasa sudah capek. Kalau Tuhan masih memberikan anak-anaknya, orang itu kesempatan untuk hidup, berarti Tuhan mau hidupnya jadi berkat. Katakan amin. Ya, jadi jangan berpikir, udahlah saya mengakhiri hidup saya saja, tidak. Tapi bagaimana hidup yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan cepat-cepat lagi ya, punya impian untuk cepat-cepat ke surga. Yang mendengar ini, kalau ada berpikiran seperti itu, bertobat. Amin. Tapi Tuhan tolong saya, mampukan saya, supaya saya dapat menghadirkan kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Mampukan saya untuk tetap kuat. Mampukan saya untuk tetap berdiri teguh. Mampukan saya untuk tetap melipat tangan saya dan berdoa. Amin. Oke, haleluya. Yang kedua dikatakan di sini, Eden, prototipe surga di bumi. Kejadian 2 ayat 8 sampai 15, kita buka saudaraku dalam Tuhan. Kejadian 2 ayat 8 sampai 15 berisi tentang manusia dan Taman Eden. Saya nggak usah bacakan semuanya, tetapi Bapak Ibu bisa baca bagaimana Tuhan, Eden itu adalah prototipe surga di bumi ya saudaraku. Jadi di sini dikatakan, nanti saudara bisa baca manusia dan Taman Eden gitu ya. Tuhan memberikan manusia kebebasan, dan tapi Tuhan melarang jangan makan pohon itu gitu kan ya. Nanti istilahnya Tuhan menyatakannya kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan itu jangan kau makan. Jadi artinya di sini adalah Taman Eden adalah cetak biru atau model pertama dari pemerintahan Tuhan di bumi. Disinilah kita melihat rencana Tuhan yang sempurna sebelum dosa masuk. Saya percaya Taman Eden itu pasti indah banget ya saudaraku, ya kan? Saya percaya Taman Eden itu, wah, tempat apa yang saudara pernah kunjungi? Mungkin saudara pernah ke luar negeri dan saudara terpesona melihat pemandangan yang indah, ya kan? Tapi saya percaya Eden lebih dari semua apa yang ada di bumi. Siapa yang setuju? Pastinya ya kan?
sangat indah dan mungkin kita terkagum-kagum. Jadi Eden adalah prototipe surga di bumi. Nah, yang dikatakan ketiga di sini apa, saudaraku? 5 aspek surga di bumi dalam Taman Eden. Nah, ini ada 5 poin nanti, saudaraku. 5 aspek surga di bumi dalam Taman Eden. Pertama adalah dikatakan spiritual, katakan spiritual. Yes. Yaitu hubungan intim dengan Tuhan. Manusia di Taman Eden kala itu dapat mendengar suara Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Di Kejadian 3 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan seperti ini, saudaraku. Kejadian 3 ayat 9 sampai 11. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Berarti Tuhan bisa bicara dong dan didengar dong. Kenapa saya bilang didengar? Ini, ia menjawab, manusia ini menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Ayat 11, saudaraku, firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Berarti ada manusia dapat mendengar suara Tuhan dong, benar gak? Ada pembicaraan, Tuhan mengatakan, "Di manakah engkau?" Kepada manusia itu. Jadi sesungguhnya melalui tema blueprint ini 5 aspek surga di bumi. Poin yang pertama, Tuhan mau kita kembali membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Amin. Saudara di dalam Tuhan yang mungkin saat ini mendengarkan firman Tuhan, dan juga tentunya buat saya, apa yang pernah kita kerjakan dahulu dalam kasih mula-mula kita kepada Tuhan, mari kita kerjakan kembali. Amin. Kita dulu yang giat membaca firman Tuhan, kita yang dulu giat berdoa, kita yang dulu giat untuk ikut-ikut ibadah komsel dan sebagainya. Mari kita sama-sama membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Ini buat saya, bagi saya secara pribadi. Di tengah kesibukan kita, di tengah penantian kita, di tengah berkat-berkat yang Tuhan berikan dan Tuhan telah menjawab doa-doa saudara, mari kita jangan kurangi kerinduan kita, pencarian kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mau membawa dan Tuhan ingin selalu kita intim dengan Tuhan. Amin. Dapat dengar suaranya, tahu apa yang Tuhan kehendaki. Oh, saya tahu kok, tapi Tuhan mau membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan mau dia membangun hubungan intim dengan anak-anak yang dikasihnya. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan, dan saya percaya juga, saya pernah juga mendengar dari Pastor Arya gitu ya. Ngedipkan mata aja, istri sudah tahu ya Pastor. Saya pernah juga membaca dan mendengar dari seorang hamba Tuhan gitu kan ya. Dia mengatakan dia nggak ngomong apa aja, cuma dia istrinya sudah tahu, suaminya sudah tahu, ya kan? Itu karena apa? Ada hubungan intim, benar nggak? Ada komunikasi, ada hubungan yang tanpa berbicara, cuma hanya dengar, mengerti apa maksudnya. Siapa yang seperti itu? Nah, Tuhan mau setiap kita, baik saya dan saudara, yuk kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Katakan amin. Membangun kembali kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Mencari Tuhan walaupun di tengah kesibukan dan hal-hal apa yang sedang kita hadapi. Mari kita membangun kembali kasih mula-mula itu kepada Tuhan. Katakan amin. Kejadian 3 ayat 8 tadi saya sudah baca. Bahwa Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Tuhan hadir secara pribadi di taman. Itu menandakan relasi yang dekat antara manusia dan Allah. Katakan amin. Apakah hubungan intim itu dibangun hanya dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari? Saya percaya tidak. Benar gak? Seumur hidup kita harus membangun hubungan itu dengan Tuhan. Orang-orang yang awal mulanya, yang anak-anak muda yang lagi pacaran, apakah kalian berkomunikasi? Seorang keluarga, suami dan istri, akhirnya memutuskan menikah karena ada komunikasi. Benar nggak Pak? Ada komunikasi, oh iya ya, dia begini, wah begini ya. Ada komunikasi, ada hati, main dalam arti hati berbicara, ada percakapan dan kemudian memutuskan, mari kita menikah. Benar nggak Pak?
ada sebuah rencana, wah dia adalah tipe dan sebagainya. Nah, ini Tuhan mau setiap kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan komunikasi yang terus-menerus dua arah dengan Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat problem, lewat persoalan, lewat tantangan, lewat harapan. Akhirnya kita makin hari makin cinta sama Tuhan. Katakan amin. Akhirnya hari demi hari kita semakin mengasihi Tuhan, semakin gak bisa jauh-jauh dari Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Bahkan rasanya kalau kita gak berdoa, rasanya kalau kita gak membaca firman, rasanya kalau kita gak menyembah ada yang kurang dalam hidup kita. Rasanya ingin selalu ketemu dengan Dia. Katakan amin. Amin ya saudaraku. Nah, ini dikatakan pertama adalah hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua adalah mental. Katakan mental. Jadi 5 aspek surga di bumi di dalam Taman Eden. Yang kedua adalah hidup tenang dan damai. Katakan hidup tenang dan damai. Taman Eden bebas dari kekhawatiran, ketakutan, dan stres. Tuhan rancang agar manusia hidup dalam damai sejahtera yang sempurna. Ini menjadi sebuah perenungan juga buat saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta. Kadang saya muncul kekhawatiran, takut, cemas, tetapi lewat hal itu saya datang lagi kepada Tuhan dan Tuhan mengambil rasa khawatir itu. Amin. Saya percaya saudara juga seperti itu kah? Tuhan mengambil rasa cemas saudara dan Tuhan memberikan dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Amin. Jadi walaupun misalnya mungkin melihat di dompet tinggal hanya 5.000, tapi ada damai sejahtera. Tapi dulu, saudara jujur gak? Kalau nggak ada uang di dompet, rasanya udah gimana-gimana banget. Benar nggak? Siapa yang seperti itu? Tapi karena sudah ada Tuhan dalam hidup saudara, saudara tetap dipenuhi dengan damai sejahtera. Haleluya, amin. Saudara dapat mengampuni, saudara dapat mengasihi. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 27. Kita buka yuk. Apa itu damai sejahtera? Dikatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kita baca bersama-sama yuk, Yohanes 14 ayat 27 yang sudah membukanya. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan amin. Jadi damai sejahtera yang daripada Tuhan tidak dapat diukur dengan uang. Damai sejahtera yang daripada Tuhan tidak dapat diukur dengan penilaian dunia. Ya, dalam bahasa aslinya yaitu airene, saudaraku. Damai yang utuh, damai yang lengkap. Damai di dunia ini bisa dihitung atau dibayar dengan namanya uang, ditukar dengan uang. Kejahatan banyak terjadi, tetapi keadilan sepertinya berkurang dan dapat diperdamaikan dengan uang. Tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan tidak dapat diukur, tidak dapat dibeli dengan uang. Katakan amin. Karena damai yang utuh, damai yang lengkap, damai yang daripada Bapa, di mana saudara, saya diperdamaikan dengan Allah Bapa melalui penebusan Yesus Kristus. Katakan amin. Itulah yang membuat kita berdamai sehingga kita berani memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Zaman dahulu, perjanjian lama, seorang imam masuk dan dia apabila kedapatan dosa sekecil apapun, dia mati di tempat. Tapi kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta Tuhan yang Maha Kudus karena saudara dan saya telah diperdamaikan dengan Allah Bapa. Katakan amin. Damai yang utuh. Katakan sama-sama, saya terima damai yang utuh, damai yang lengkap yang datangnya daripada Kristus. Saudara berdamai dengan Bapa, saudara berdamai dengan diri sendiri, dan saudara berdamai dengan sesama. Berdamai dengan orang-orang yang menyakiti saudara. Nah, itulah adalah airene. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan janganlah gelisah dan gentar hati saya. Katakan amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu poin yang kedua di sini dikatakan hidup tenang dan damai. Siapa di sini yang istilahnya pernah berkata, wah
kami baru bercekcok dan saudara mengatakan kami damai-damai aja. Wah, itu perlu berobat ya. Benar nggak? Di dalam pertengkaran pasti ada namanya kehilangan damai sejahtera. Di mana ada percederaan pasti ada namanya kehilangan sukacita. Jadi kalau ada pertengkaran, percederaan, mari kita minta Tuhan tolong berikan aku kedamaian sehingga kita dapat melangkah, mengambil keputusan yang tepat, berbicara yang tepat. Katakan amin. Damai sejahtera. Jadi jangan katakan enggak, kami berdebat, pastinya pertengkaran itu ada kehilangan namanya sukacita atau damai sejahtera. Tapi Tuhan datang hadir bagi saudara dan saya untuk memberikan damai yang lengkap, damai yang utuh, damai yang sempurna itu. Katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang kepada Kristus yang memberikan damai sejahtera yang utuh, yang lengkap itu. Dan poin yang ketiga di sini dikatakan adalah hidup dalam kesatuan. Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Di sini dikatakan Kejadian 2 ayat 18 sampai 20. Kejadian 2 ayat 18 dan ayat 24. Tidak sampai tapi ayat 24. Di sini dikatakan Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya begini saudaraku, Tuhan mau dalam sebuah keluarga ada kesatuan. Katakan amin. Seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya dan bersatu dengan istrinya. Berarti Tuhan mau dalam sebuah keluarga, suami dan istri ada kesatuan. Katakan amin. Ada kasih, ada saling mengasihi, ada saling mengampuni, ada saling melengkapi. Amin. Ada saling menerima. Tidak ada manusia satupun di bumi ini yang sempurna. Sekalipun mungkin kita terlihat keluarga itu tidak punya masalah. Tapi setiap orang, setiap keluarga pasti ada persoalan tantangannya masing-masing. Katakan amin. Tapi lewat persoalan tantangan masing-masing itu membuat kembali dekat dan intim dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi Tuhan mau, apa yang dikatakan di sini, surga di bumi dalam Taman Eden, yaitu mari kita hidup dalam kesatuan. Dalam sebuah pelayanan pun saya percaya terjadi namanya breakthrough, terjadi namanya terobosan bila ada kesatuan. Amin. Bila ada kesatuan, ada saling mengasihi, saling melengkapi, saling menerima, saling menopang, saling membangun sebagai satu tubuh Kristus. Amin. Apakah semuanya tangan? Apakah semuanya kaki? Bayangkan saudara, bayangkan Bu, kalau ada 5 kaki, bingung kan? Bingung nggak? 1, 2 pengen ke depan, 2 pengen ke belakang, bingung mau kemana. Tapi Tuhan kita Tuhan yang sempurna, 2 kaki, 2 tangan, 1 mulut, 2 mata. Coba Bapak bayangkan kalau ada 2 mulut. Rame banget ya, dan gak tahu apa yang mau didengar. Kalau 4 telinga, aduh, orang itu akan pusing sekali mendengar banyak cerita, banyak hal yang terjadi. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita yang sempurna, yang menjadikan saudara dan saya segambar dan serupa dengan Dia. Hidup dalam kesatuan. Tuhan menetapkan hubungan suami istri dalam kasih dan persatuan. Taman Eden adalah model keluarga harmonis. Dan Tuhan ingin keluarga kita menjadi tempat di mana kasih, pengertian, dan kesetiaan bertumbuh. Amin. Pastor James Dobson mengatakan keluarga adalah teman pertama yang Tuhan percayakan untuk dijaga. Mari kita sama-sama menjaga keluarga kita. Mari kita sama-sama menjaga anak-anak kita. Dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan kita mengajari anak-anak kita. Mari anak-anak menjaga orang tuamu dengan sikap tingkah laku, menjaga nama baiknya supaya Yesus dipermuliakan. Jadi kita saling menjaga, katakan amin. Saling menjaga, merawatnya, mengusahakannya, dan memeliharanya. Berbicara memelihara tadi saya sudah bilangin, bukan sehari 2 hari, memelihara seumur hidup itu. Amin. Memelihara adalah sebuah pekerjaan aktif, bukan pasif. Tuhan mau saudara dan saya aktif mengerjakannya itu. Dan poin yang keempat adalah yaitu finansial, tidak kekurangan. Kejadian 2 ayat 12 berkata seperti ini saudaraku. Saya kalau baca apa ya saudara? Kejadian 2 ayat 12 di sini dikatakan, dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Jadi Eden itu sangat kaya ya. Bahkan saya percaya seperti yang dikatakan prototipenya surga.
Jadi jalan-jalannya mungkin terdiri dari emas. Dan di sini dikatakan Eden memiliki emas, batu permata, dan sumber daya alami. Tuhan ingin manusia tidak hidup dalam kekurangan, melainkan dalam kelimpahan yang bertanggung jawab. Saya lagi baca buku saudaraku. Saya dikasih oleh seorang anak Tuhan buku yang judulnya Kemakmuran. Walaupun ada orang-orang yang mungkin anti dengan teologi kemakmuran, tapi saya pikir-pikir sebenarnya kita nggak perlu anti dengan namanya teologi kemakmuran, karena Tuhan mau untuk hidup kita dapat menikmati itu. Dan saya membaca sebuah buku, dalam buku judul itu Kemakmuran, dikatakan bahwa Yesus datang dalam hidup kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Keselamatan mencakup sebuah hal yang sangat dalam, saudaraku. Hidup kita yang ditebus oleh darah Yesus, dibayar dengan harga yang mahal. Dia datang ke dunia menjadi seorang manusia dan mati di atas kayu salib. Dosa kita saja dia tebus, saudaraku. Benar gak? Dia berikan kita keselamatan, dan saya percaya Tuhan juga mau hidup kita mengalami kesejahteraan itu, menikmati kesejahteraan itu. Kalau mau dibilang jujur, mana lebih enak sebenarnya saudaraku? Memberi atau menerima? Memang enak sih menerima. Tapi dengan kesejahteraan dan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita dapat memberi. Benar gak? Ibu pada saat memberi ada suatu perasaan kayaknya, walaupun nggak hitung nilai, mau 5.000 kah, nggak jadi masalah, mau 10.000 kah. Tapi pada saat kita mengeluarkan di tengah kekurangan kita, saya percaya ada sebuah kelegaan yang kayak beban kita terlepas. Benar nggak sih? Jadi Tuhan itu mau anak-anaknya diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan mau untuk kita mengalami kesejahteraan. Dan saya bergumul untuk hal ini, saudara, dengan saya melihat diri saya, gitu kan ya. Saya diperhadapkan dengan banyak hal, keadaan, dan menemui tantangan khususnya di dalam hal keuangan. Tapi saya memegang janji firman Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Kelimpahan secara rohani, secara jasmani, bahkan secara materi adalah lebih baik memberi daripada menerima. Dan saya percaya anak-anak yang dipulihkan Tuhan, yang mengalami datanglah kerajaanmu di bumi seperti surga, pasti akan mengalami namanya kelimpahan. Amin. Kelimpahan di dalam segala hal. Sekalipun anak-anak Tuhan mungkin yang sedang menghadapi saat ini persoalan, dan saya melihat diri saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat, dan Tuhan tidak pernah salah tempat untuk memberikan berkat-Nya bagi setiap anak-anaknya. Amin. Maka bagi setiap kita yang saat ini mungkin lagi bergumul soal hal finansial, percayalah Tuhan pasti akan memberkati finansial kita. Katakan amin. Percayalah Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita, amin. Percayalah pastinya Tuhan akan memberkati kita, sehingga lewat berkat yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita, kita dapat menolong orang lain dan memberkati pekerjaan Tuhan dan banyak hal yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita. Katakan amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan, siapa yang mau mengalami kelimpahan, Tuhan dengar doa kami ya Tuhan. Tuhan berkati kami, sehingga namamu Tuhan Yesus dipermuliakan. Katakan amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu dikatakan Tuhan ingin manusia tidak hidup dalam kekurangan, melainkan dalam kelimpahan yang bertanggung jawab. Bagaimana Pendeta Loli kalau saat ini saya masih kekurangan? Kalau saya saat ini melihat saldo di rekening saya, amin. Ya kan? Nggak apa-apa. Tetap terus kita tabur. Tetap terus kita tabur. Tetap terus kita tabur. Kebenaran. Tetap terus kita menabur. Yang benar daripada Tuhan, pasti kita akan menuai. Saudaraku di dalam Tuhan, apakah yang kita tabur itu pasti akan jatuh? Jadi kalau kita menabur yang baik, menabur yang benar, pasti kita akan menerimanya. Entahkah itu untuk diri kita, tentunya juga untuk keluarga kita. Aminnya kepada kita dan kepada keluarga keturunan kita. Amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu yang poin yang kelima, yaitu di sini dikatakan, sebelum itu dikatakan Pastor Joseph Prince berkata, kelimpahan bukan soal banyak harta, tetapi ketiadaan kekhawatiran karena percaya Tuhan cukup. Pastor Joseph Prince. Saya ulangi lagi, kelimpahan bukan soal banyak harta, tetapi ketiadaan kekhawatiran karena percaya Tuhan cukup. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang luar biasa.
Dikatakan bukan hanya soal mengenai banyak harta, banyak deposito kita di berbagai macam bank, di berbagai tempat, tidak saudaraku. Tapi bagaimana kita memindset pikiran kita supaya kita tetap percaya dan tidak dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Haleluya. Tapi bagaimana kita tetap percaya bahwa di tengah kekurangan kita, di tengah nolnya kita, ada Tuhan yang memberikan arti nilai nol itu menjadi 10. Arti nilai nol itu menjadi 100. Arti nol itu menjadi 1000. Karena dia ada bersama kita di depan kita. Katakan amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu poin yang kelima di sini dikatakan fisikal tidak terikat penyakit. Di Eden tidak disebut adanya penyakit. Tuhan ingin tubuh manusia berfungsi maksimal dan sehat. Tuhan tidak hanya peduli pada rohmu, tetapi juga tubuhmu. Pastor Benny Hinn. Luar biasa ya. Tuhan tidak hanya peduli kepada roh kita. Tadi saya sudah sampaikan, Tuhan menyelamatkan kita dari dosa kita. Dia tebus kita dengan harga yang mahal oleh darah Yesus. Masakan dia tidak mengaruniakan kepada kita segala sesuatu. Saya mengaminkan dan mengunyah firman Tuhan ini. Kalau dosa saya saja Tuhan ampuni. Dosa saya yang banyak ini saja Tuhan hapus. Saudara memiliki berkata, Tuhan saya punya masa lalu yang sangat kelam. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju. Kalau dosa kita yang merah seperti kirmiji saja Tuhan putihkan seputih salju. Masakan Tuhan tidak mengaruniakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Katakan amin. Masakan Tuhan tidak memberkati anak-anak kita. Masakan Tuhan tidak melindungi anak-anak kita. Masakan Tuhan tidak memberikan kesuksesan bagi setiap kita yang meminta kepadanya. Katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu, poin yang kelima dikatakan di sini, tidak terikat penyakit. Dan saya berdoa, saya percaya saudara pun berdoa, meminta kepada tubuh, Tuhan, tubuh yang sehat. Saudaraku tadi malam tuh ya cerita sedikit ya. Tadi malam sebelum tidur, kan kami punya doa malam ya dengan anak gitu ya. Tiba-tiba tangan saya itu sakit di sini. Aduh, kenapa? Wah, itu kan kekhawatiran ya, kecemasan. Kenapa sih gitu kan ya dalam arti. Terus saya kemudian berkatakan, Tuhan ampuni kalau saya mengeluarkan kata-kata sia-sia, kata-kata yang tanpa saya sadari, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya perkatakan tubuh saya sehat, seluruh organ tubuh saya sehat. Kadang-kadang pernah nggak Bapak Ibu mengalami seperti itu? Nah, kita pergunakan kuasa perkataan dalam mulut kita ya. Dan ya puji Tuhan bisa digerakin tadi. Aduh kenapa ya begitu kan ya. Nah mari kita memperkatakan sama-sama. Tuhan tubuhku sehat, jiwaku sehat, rohku sehat. Aku diberkati Tuhan. Kita pergunakan kuasa yang ada dalam mulut perkataan kita. Amin. Karena Tuhan mau memberikan tubuh yang sehat kepada kita supaya kita lebih maksimal mengerjakan apa yang Tuhan mau berikan bagi kita. Amin. Kita punya teman-teman, kita punya lingkungan, kita punya komunitas, kita jadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Amin. Kita jadi berkat di tengah-tengah komunitas kita. Haleluya. Tidak terjadi secara kebetulan kalau kita punya teman-teman yang di luar atau orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ada maksud Tuhan di dalamnya supaya Bapak, Ibu, dan saya jadi berkat. Amin. Dan kemudian poin yang keempat, melanjutkan poin yang ketiga tadi dikatakan, Tuhan memberikan kehendak bebas. Tuhan ingin menciptakan, Tuhan tidak menciptakan robot. Ia ingin manusia segera sadar memilih untuk taat dan setia kepadanya. Inilah inti dari kasih yang sejati, pilihan yang bebas, namun penuh kesadaran saudaraku. Dalam Kejadian 2 ayat 16-17 dikatakan, pohon pengetahuan baik dan jahat adalah simbol kehendak bebas manusia. Tuhan menjadikan saudara robotkah? Tidak. Kalau Tuhan menjadikan saudara robot, maka saudara akan berjalan. Gak, tidak seperti itu. Benar gak? Tapi Tuhan memberikan kebebasan bagi kita. Tahu yang mana yang benar, mana yang salah, dan kita memilih, dan kita berdoa, meminta Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk memilih dan melakukan seperti yang Tuhan mau. Kesalahan, bagaimana dengan kesalahan? Kesalahan adalah sebuah pelajaran bagi kita. Kegagalan adalah sebuah pelajaran berharga buat kita, supaya kita tidak jatuh lagi dalam lubang yang sama. Tapi bagaimana? Saya masih salah lagi, saya masih jatuh lagi. Kasih karunia Tuhan menolong kita, untuk kita dapat mengerjakan apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Jadi oleh karena itu di sini Tuhan memberikan kehendak bebas. Dari kegagalan kita belajar,
dari persoalan orang lain kita ambil hikmatnya, dari dalam anugerah kasih karunia Tuhan kita menerima janji Tuhan. Amin. Haleluya. Dan poin yang kelima, yang terakhir di sini dikatakan menyembah lewat pekerjaan. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan abad. Katakan abad. Berarti menyembah lewat pekerjaan. Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibrani adalah abad, yang juga berarti menyembah. Artinya kerja kita adalah bagian dari ibadah jika dilakukan dengan hati yang benar. Amin. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun yang Tuhan percayakan, itu adalah sebagai sebuah ungkapan kita menyembah Dia. Tuhan, biarlah dengan pekerjaan ini, biarlah dengan relasi yang Tuhan berikan, biarlah dengan kesempatan yang Tuhan berikan, biarlah dengan lingkungan yang Tuhan berikan, dengan apa yang Tuhan percayakan, kita melakukannya dengan sebuah sikap penyembahan. Pekerjaan bukan hanya berbicara, oh ya kerja di kantor saja. Tapi pada saat kita dipercaya untuk mengerjakan sesuatu dari orang lain, itu adalah juga sebuah pekerjaan, di mana dengan pekerjaan itu kita menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Kita menyampaikan penyembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Dan kita sama-sama dapat menikmati berkat Tuhan dari apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Katakan amin. Dan sebagai penutup adalah, surga di bumi bisa dirasakan sekarang. Ketika kita hidup dalam pimpinan Tuhan dan mengikuti blueprint-nya, kita dapat merasakan suasana surga bahkan di tengah dunia yang rusak ini. Seperti tadi saya sudah kasih contoh, pada saat kita mengikuti blueprint-nya, contoh yang paling sederhana, pada saat kita mampu dengan kekuatan Tuhan mengampuni, itu adalah salah satu contoh kita mengikuti blueprint-nya. Katakan amin. Maka suasana surga itu nyata diberikan dalam hati kita. Contoh yang satu dong pastor, contoh yang kedua, dikatakan blueprint-nya, memberi di tengah kekurangan, itu juga adalah blueprint, sehingga kita merasakan ada sebuah kelegaan, kedamaian. Kita diberikan kekuatan memberi di tengah kita pun sedang membutuhkan pertolongan. Di tengah kekurangan kita, itu juga artinya mengikuti blueprint. Tadi contoh pertama, mengampuni. Mengampuni bukan hanya berbicara sekali dua kali. Alkitab mengatakan 70 kali 7 kali. Maka kita akan diberikan damai sejahtera. Yang kedua, memberi. Yang ketiga, apa contohnya pendeta Pastor Loli? Contoh dari mengikuti blueprint-nya. Contoh yang ketiga dari mengikuti blueprint-nya adalah saudara dan saya diajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Katakan amin. Mengucap syukur bukan hanya pada saat lagi kelimpahan, tetapi mengucap syukur di dalam segala hal. Tidak ada dikatakan, mengucap syukurlah kalau lagi kelimpahan, tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Saya belajar dan saya percaya saudara pun belajar untuk mengucap syukur dengan apa yang ada. Saya mengucap syukur sebagai seorang yang Tuhan percayakan sebagai seorang single parent, single mom, tapi bisa kuat itu karena Tuhan. Bukankah itu juga sebagai sebuah ucapan syukur? Saudara mengucap syukur, diberikan keluarga yang lengkap, keluarga yang utuh, ada suami, ada istri, ada anak. Mari kita mengucap syukur dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahkan di tengah hal-hal yang pahit sekalipun, ada hal manis yang Tuhan berikan. Bukankah selalu kemarau? Tidak, pasti ada saatnya hujan. Ingat saudaraku, pada saat Tuhan memberikan satu hal yang tidak enak, pasti di balik itu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Kalau saudara mungkin saat ini sedang menghadapi dilema, mungkin yang sedang mendengarkan lewat siaran ulangan gereja kami, engkau difitnah, ingat di balik fitnah itu ada sebuah hal yang Tuhan mau angkat dan permuliakan nama Tuhan lewat hidup saudara. Katakan amin. Karena nggak mungkin Tuhan terus memberikan penderitaan. Benar nggak? Apakah Tuhan tega memberikan anaknya penderitaan? Selalu enggak lah. Saya percaya, bukankah firman Dia berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup
Masa Tuhan terus memberikan kemarau kepada anak-anaknya? Pasti ada saatnya hujan, pasti ada saatnya berkat, pasti ada saatnya kelimpahan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Katakan amin, haleluya. Dan terakhir di sini dikatakan Tim Harley, surga di bumi adalah suatu pengalaman akan Tuhan yang kita alami dalam setiap bagian kehidupan kita di bumi. Di setiap momen, datanglah kerajaan-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Mari kita berdoa.